Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzi Harantismani dengan NPM 251303474 dengan satu rekan saya. Saya izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Risa Putra dengan NPM 2513034045. Pertama ada apa sih karya ilmiah? Jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi dari permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah juga dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya ada penelusuran sumber pustaka. Penelusuran sumber pustaka merupakan tahap awal dari penulisan karya ilmiah. Penelusuran sumber pustaka bukan hanya sekadar mencari buku atau artikel, tetapi juga merupakan proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan referensi yang relevan, kredibel, dan sesuai sama topik penelitian kita. Tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya itu untuk membantu kita sebagai penulis dalam menyusun kerangka berpikir serta menentukan arah dari penelitian kita. Nah, setelah kita menelusuri sumber pustaka tadi, kita juga memanfaatkan sumber pustaka yang sudah kita temukan. Berarti, kita menggunakan referensi tersebut secara tepat ke dalam penulisan kita. Sumber pustaka yang sudah kita temukan tadi itu gak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi juga kita pahami, kita analisis, dan kita integritaskan ke dalam pembahasan kita. Nah, setelah kita tahu pengertian dari penelusuran sumber pustaka dan manfaatnya, selanjutnya itu ada cara menelusuri sumber pustaka yang baik dan benar. Nah, menelusuri sumber pustaka yang baik dan benar itu bukan hanya mencari buku atau jurnal, tetapi juga merupakan proses yang dilakukan secara sistematis agar informasi yang kita peroleh itu relevan, akurat, dan sesuai sama kebutuhan kita. Nah, yang pertama ada menentukan kebutuhan informasi yang jelas atau menentukan topik yang jelas. Seseorang harus memahami terlebih dahulu topik apa yang akan ia bahas dan sejauh mana pembahasan tersebut akan dilakukan. Dengan memperjelas topik pembahasan sejak awal, hasil penelusuran tersebut akan lebih terarah dan tidak melebar kemana-mana. Contohnya, jika kita mendapat tugas tentang perpustakaan, topik tersebut masih terlalu luas untuk kita bahas. Nah, agar penulisan kita itu lebih efektif, topik tersebut harus kita persempit menjadi lebih spesifik seperti fungsi sumber rujukan dalam layanan informasi. Penelusuran pada contoh tadi itu benar karena tidak langsung mencari kata perpustakaan, karena kata perpustakaan itu luas cangkupannya. Yang kedua, menggunakan kata kunci seperti Current Awareness Service atau sumber rujukan perpustakaan. Nah, yang kedua ada penelusuran secara sistematis. Berarti, pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber untuk dijadikan bahan sebelum dianalisis dan diperbaharui. Nah, yang ketiga ada memahami sistem penyusunan sumber rujukan. Nah, biasanya sumber rujukan itu disusun dengan pola tertentu seperti alfabetis, kronologis, geografis, dan berdasarkan sumber rujukannya. Contohnya, jika kita mencari istilah dalam ensiklopedia, maka pencarian itu dilakukan secara sistematis. Yang kedua, jika kita ingin melihat perkembangan teori terbaru, maka pencarian itu dilakukan secara kronologis dengan melihat tahun terbit terbarunya. Misalnya, ketika kita ingin meneliti perkembangan layanan perpustakaan di Indonesia, maka sumber yang membahas tentang Indonesia itu lebih diprioritaskan dibanding sumber luar negeri yang pasti kurang relevan dengan pembahasan kita. Yang keempat, ada menganalisis dan menyeleksi. Kenapa kita harus menganalisis dan menyeleksi? Karena nggak semua informasi yang kita temuin itu bisa langsung digunakan, tetapi harus ada proses seleksi terlebih dahulu. Proses seleksinya itu meliputi membaca bagian abstrak, memastikan isi sesuai dengan topik, mengecek tahun penerbitan, apakah masih relevan, dan menilai
apakah data yang kita temui ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kelima ada pengelompokan dan pengelolaan informasi. Nah, setelah informasi yang kita cari tadi udah terkumpul, kemudian kita melakukan pengelompokan dan pengemasan ulang. Artinya, informasi yang kita peroleh tadi harus kita susun kembali agar mudah untuk dipahami. Contohnya, ketika kita menemukan informasi tentang Current Awareness Service, nah, informasi tersebut harus kita kelompokkan menjadi pengertian, tujuan, manfaat, dan proses pelaksanaannya. Dengan pengelompokan ini, hasil penelusuran kita itu menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Nah, tahap yang terakhir atau tahap ke-6 adalah evaluasi akhir. Pada tahap ini, kita melakukan pertinjauan kembali terhadap seluruh sumber yang telah kita gunakan, seperti apakah sumber itu sudah cukup mendukung pembahasan kita, apakah informasi yang digunakan sudah terbaru, nah, dan apakah sumber berasal dari lembaga terpercaya. Nah, jika ternyata sumber tersebut masih kurang, kita bisa melakukan penelusuran ulang hingga informasi tersebut dianggap lengkap dan sesuai sama kebutuhan kita. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan materi yaitu teknik penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting karena menunjukkan sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan tulisan. Daftar pustaka harus mengikuti standar tertentu agar sistematis, konsisten, dan mudah ditelusuri kembali oleh pembaca. Kemudian lanjut, prinsip dasar penulisan daftar pustaka menurut APA 7 tahun edition. Teknik penulisan daftar yang benar menurut APA 7 tahun edition memiliki beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama nama penulis, yang kedua tahun penerbit, dan yang ketiga judul karya, yang keempat informasi penerbitan, dan yang terakhir DOI atau URL. Urutan ini tidak boleh diubah karena merupakan standar internasional. Yang kedua yaitu teknik penulisan yang benar secara rinci. Yang pertama penulisan nama penulis. Nama penulis ditulis dengan format yaitu nama belakang, inisial nama depan. Contoh Andi Setiawan menjadi Setiawan A. Laila Nur Azizah yaitu menjadi Azizah Laila Nur. Jika penulis lebih dari satu, dua penulis dipisahkan dengan tanda dan. Dan yang terakhir, tiga penulis atau lebih ditulis semua. Contoh Putra R dan Sari D. Hal ini penting agar daftar pustaka dapat disusun secara epibetis berdasarkan nama belakang. Yang kedua yaitu penulis tahun terbit. Tahun ditulis dalam tanda kurung setelah nama penulis. Contoh Setiawan A 2021. Jika tidak ada tahun ditulis, ND sama dengan no date atau no date. Yang ketiga penulis judul. Teknik penulis judul berbeda tergantung jenis sumber. Yang pertama judul buku dicetak miring. Yang kedua judul artikel tidak miring. Yang ketiga nama jurnal dicetak miring. Dan yang terakhir hanya huruf pertama pada judul dan nama diri yang menggunakan huruf kapital. Contoh buku itu Setiawan A 2021, metode penelitian pendidikan Raja Wali Pers. Contoh jurnal Putra R 2029, strategi pembelajaran digital, Jurnal Pendidikan Indonesia 52,120 sampai 135. Yang keempat, penulisan penerbit dalam APA 7
tahun edition. Yang pertama, tidak perlu menulis kota penerbit. Yang kedua, cukup nama penerbit saja. Yang kelima, penulis DOI atau URL. Jika sumber berasal dari jurnal online dan memiliki DOI, maka DOI wajib dicantumkan. Penulisan daftar pustaka yang benar. Yang pertama itu teknik penulisan buku. Jika sumber berasal dari buku, maka unsur yang baru ditulis meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku, dan penerbit. Yang kedua yaitu teknik penulisan jurnal. Jika sumber berasal dari jurnal ilmiah, maka unsur yang ditulis adalah nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Yang keempat, teknik penulisan sumber dari internet. Jika sumber berasal dari website resmi atau artikel online, format umum, nama penulis, tahun, judul artikel, nama website, dan link. Yang kelima yaitu teknik penulisan skripsi atau tesis. Format umum, nama penulis, tahun, judul skripsi atau jenis karya ilmiah, dan nama universitas. Dan yang keenam itu kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, tidak konsisten dalam penggunaan huruf miring. Yang kedua, salah menulis urutan nama. Yang ketiga, tidak mencantumkan tahun. Dan yang keempat, tidak menuliskan DOI padahal tersedia. Yang terakhir, format tidak sesuai dengan standar apa. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara sistematis menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam penyusunannya, penelusuran dan pemanfaatan sumber pustaka menjadi bagian yang sangat penting agar informasi yang digunakan relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penulisan daftar pustaka harus mengikuti standar yang berlaku seperti APASTEL 7 tahun edition agar tersusun secara rapi, konsisten, dan sesuai dengan kaidah akademik. Dengan penelusuran yang tepat serta teknik penulisan yang benar, karya ilmiah akan memiliki kualitas dan kredibilitas yang baik. Sekian penjelasan materi dari kelompok 10. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.